Ini ada formulanya, formula mindfulness. Jadi rumusnya mindfulness itu adalah yang pertama, mari kita hidup dengan sadar makna dan tujuan. Intinya hidup yang sadar. Yang kedua, mari kita menikmati proses. Jadi selama ini mungkin kita lebih terlatih menikmati itu ya hasil. Tapi sebenarnya hidup ini sudah bisa kita nikmati sejak proses. Jadi tidak hanya skripsi yang sudah jadi, yang indah bisa dinikmati, tapi proses menyusun skripsi itu sebenarnya juga indah. Kalau tidak percaya boleh tanya kenangan-kenangan waktu nyusun skripsi pada teman-teman yang sudah lulus. Itu nanti ceritanya bisa macam-macam. Jadi keindahan itu tidak hanya ada di hasil, tapi juga di proses. Misalnya yang sekarang sudah menikah suami istri yang semula pacarannya lama atau ngejar-ngejarnya lama. Loh itu kan sejak proses sebenarnya sudah indah. Itu sampai anak cucu bisa diceritakan itu proses ngejar-ngejar, proses pacaran sampai menikah. Jadi proses itu indah. Perjuangan kita meraih pekerjaan misalnya. Memang melelahkan, capek, tapi nanti kalau sudah dapat pekerjaan ini proses ini juga bisa kita ceritakan pada anak cucu kita sebagai kenangan yang indah. Maka mindful itu antara lain kita menikmati hidup sejak proses. Kemudian ya olah pikir, ya olah fisik. Jadi mindful itu bukan berarti orang pasif, tapi juga aktif. Jadi hidup ini memerlukan keterlibatan fisik kita, keterlibatan pikiran kita sepenuhnya. Kemudian memberikan keseimbangan pada otak, pada pikiran kita. Jadi otak kita itu kan ada bagian kiri, bagian kanan, ada unsur-unsur matematisnya, tapi ada juga unsur seninya. Otak juga diberi keseimbangan, ada istirahatnya, ada dipakainya. Kita tahu porsi-porsinya, jangan sampai overthinking, jangan sampai tidak dipakai sama sekali, dan lain sebagainya. Kemudian mindful juga adalah kita bersikap tenang, mampu mengendalikan diri sepenuhnya. Jadi cirinya orang yang mindful itu sebenarnya di dua rumus yang terakhir itu. Orangnya jadi tenang. Menyikapi fenomena apapun, dia tenang. Dan mampu mengendalikan diri, tidak reaktif. Bukan berarti diam saja, tapi dia mendahulukan berpikir mendalam, mendahulukan menikmati apa yang terjadi, mendahulukan proses dan orientasi pada makna dan tujuan. Jadi ini kemampuan mengendalikan diri namanya. Jadi inilah rumusnya. Jadi kalau teman-teman ingin mengembangkan perilaku yang mindful, ya kita sadar makna, sadar tujuan. Kita mampu menikmati proses, termasuk menikmati hasil juga pastinya. Kita aktif, tidak pasif. Hidup kita seimbang, ya lahir, ya batin. Ya aspek otak kanan, ya aspek-aspek otak kiri. Ya berpikir kritis, ya berpikir kreatif. Dan tenang serta mampu mengendalikan diri sepenuhnya. Inilah seorang yang mindful.
Baik. Tadi saya jelaskan ya, ini mindfulness itu banyak dipakai di dunia psikologi hari ini. Ada banyak manfaatnya. Itu saya tulis misalnya mengatasi problem-problem psikologis dan psikosomatis. Psikosomatis itu sebenarnya awalnya problem pikiran, tapi efeknya ke sakit tubuh. Awalnya sih karena kita stres, tugas-tugas kuliah terlalu banyak. Akhirnya kepikiran tugas-tugas kuliah, terus imunitas kita drop. Terus datanglah penyakit, kepala kita pusing, perut kita mules misalnya. Tiap kali ingat tugas kuliah, perut kita rasanya mules, mual. Tiap kali terus, itu namanya gejala psikosomatis. Muncul kecemasan-kecemasan dalam diri kita. Jadi ini dari pikiran ke fisik. Ada yang unik, kadang-kadang ada orang itu yang sekarang kan zamannya Google ya, rajin baca Google tentang penyakit-penyakit, mungkin oh ciri-cirinya orang stroke, oh ini ciri-cirinya orang sakit jantung, oh ini ciri-cirinya orang kena angin duduk misalnya. Nah itu kita ngerti semua dari Google. Ini tidak sadar kadang-kadang terus mempengaruhi kita. Kita pusing sedikit saja, terus kita sambung-sambungkan, wah ini jangan-jangan gejala stroke ini. Kita perut mules sebentar, wah ini gejala penyakit jantung ini. Buktinya kok saya berdebar-debar ini. Ya, orang hidup normal ya mesti aja berdebar-debar. Tapi karena kemarin baru baca Google ciri-ciri orang sakit jantung, wah ini kita begitu agak capek sedikit berdebar-debar, wah ini sakit jantung ini. Akhirnya kita lemes beneran, akhirnya ya kita perlu obat beneran akhirnya. Ini banyak gejala-gejala kecemasan yang hari ini kalau mengikuti beberapa survei jumlahnya orang-orang yang mengalami problem kecemasan itu semakin meningkat. Jadi penyakit yang berawal dari pikiran tapi kemudian melahirkan penyakit fisik beneran. Nah, mindfulness bisa jadi opsi untuk kita keluar dari jebakan kecemasan tadi. Jadi ada anxiety itu kecemasan, termasuk adiksi. Adiksi itu ketergantungan. Jadi orang yang mendapat ketergantungan itu kan orang yang sudah tidak bisa lagi mengontrol dirinya. Jadi itu namanya ketergantungan. Yang paling terkenal kan narkoba misalnya. Mungkin kalau ditanya baik-baik saat sadar, dia akan jawab narkoba itu jelek. Narkoba itu merusak. Dan lain sebagainya. Tapi karena sudah ketergantungan, dia tidak bisa lepas dari jebakan itu. Itu namanya adiksi. Saya tidak tahu teman-teman punya ketergantungan apa. Kadang-kadang orang itu ya aneh-aneh. Ada yang ketergantungan kopi, ada yang ketergantungan rokok. Hari ini sangat banyak orang yang ketergantungan HP misalnya. Kita kan tidak bisa lepas sama sekali dengan HP hari ini. Nah ini hati-hati juga. Adiksi itu ya sifatnya pasti tidak positif untuk psikis. Agresi. Jadi orang yang tidak mampu mengontrol kemarahan dirinya. Suicidality. Ini orang-orang putus asa yang sudah tidak sanggup lagi untuk hidup. Ini kan mungkin saking beratnya beban yang dia rasakan, saking sulitnya dia menerima situasi yang dia hadapi. Depresi, rasa sakit, tidak bisa tidur, hipertensi, dan lain sebagainya. Termasuk mengurangi stres, meningkatkan fokus hidup, keseriusan hidup. Nah, ini manfaat-manfaatnya. Jadi makanya yuk teman-teman boleh mulai latihan. Mudahnya ini melatih kita untuk hidup secara lebih serius, secara lebih sadar. Apapun yang kita lakukan. Baik. Sebelum saya masuk ke wawasan-wawasan
dari sisi religius ya. Ada banyak sebenarnya. Saya bawa beberapa saja. Tips-tips untuk melatih mindful. Yang pertama apa? Coba teman-teman mengembangkan hobinya masing-masing, kreativitasnya. Menggambar, mungkin yang pintar gambar, yang coba menggambar. Jadi kreativitas itu penting untuk apa? Kesehatan mental. Kalau kita kreatif saat kita sedang berkreasi, ini kan pikiran kita lebih banyak istirahat. Hidup kita ruwet itu kan tadi saya bilang banyak karena pikiran kita yang tidak terkendali. Entah itu mikir masa lalu atau khawatir masa depan. Tapi ketika kita kreatif, gambar misalnya, itu ya fokus kita sepenuhnya pada gambar tadi. Atau mewarnai. Sekarang kan banyak itu di toko-toko buku itu yang aspek mewarnai. Itu kan membuat kita fokusnya ke situ. Atau yang mungkin punya keahlian apa, atau ingin tanam-menanam, atau ingin memelihara binatang apa, dan lain sebagainya, silahkan. Punya hobi apa, kreativitas apa, kembangkan. Saat kita asik dengan hobi kita, itu pikiran lebih rileks. Ini tipsnya saja dalam rangka sebelum kita terjun menikmati hidup yang lebih serius. Ayo kita latih mengistirahatkan pikiran. Jadi kalau pikiran pas lelahnya luar biasa, tidak bisa kita tepis, tidak bisa kita singkirkan kegelisahan-kegelisahan itu, ayo kreatif. Mungkin mengembangkan hobi, mungkin melakukan apa. Pak, tapi saya tidak bisa Pak gambar Pak. Ya gambar untuk diri sendiri, nggak usah ditunjukin orang deh. Ya, gambar-gambar dilihat-lihat sendiri, terus atau mewarnai saja lah kalau nggak bisa gambar. Itu mudahnya bisa. Jadi kembangkan kreativitas. Atau boleh jalan-jalan. Jalan-jalan itu ya keluar-keluar, touring-touring. Tapi dengan tujuan ingin menikmati suasana saja. Ini mengistirahatkan pikiran. Kadang-kadang kan kita ini agak over. Maunya santai-santai, tapi begitu keluar masih mikir. Mungkin touring bareng-bareng teman, nanti di luar harusnya asik menikmati suasana, malah diskusi politik, malah bahas tugas-tugas, malah tidak jadi asik. Ayo perhatikan jalan-jalan di luar. Lihat sekeliling, lihat apa yang terjadi, lihat indahnya suasana. Bila perlu, HP-nya, ponselnya tidak ditengok, bila perlu ditinggalkan. Karena biasanya yang hari ini yang sering mengganggu itu ya HP. Jadi momen-momen asik itu bisa bubar ketika kita buka HP. Lagi enak santai-santai, buka Instagram, ada orang ngapain terus kita terdistraksi, kita terstimulasi untuk jadi marah, jadi tersinggung, jadi tidak fokus lagi. Bolehlah dalam sehari kita menyapih HP kita untuk tidak melulu jadi yang kita pegang. Ada lagi, ini menarik. Kalau ini sebenarnya saya ambil dari Imam Ghazali nanti di salah satu kitab beliau tentang manfaat alam semesta. Itu adalah di antara manfaatnya langit. Itu kalau kita sedang galau, sedang susah, coba keluar, tataplah luasnya langit. Atau ya kalau di Imam Ghazali ya langit malam boleh. Langit malam itu kan indah. Setelah ini teman-teman boleh keluar, coba lihat indahnya langit malam. Nikmati saja, tidak usah di-judgment, tidak usah wah ini kalau zaman dulu tidak ada listrik lebih asik ini, tidak usah mikir aneh-aneh lah, dinikmati saja, apa adanya saja, apa yang ada di sekeliling kita. Tidak usah wah menyesal dulu kalau di kampung gini masih ada suara-suara jangkrik, masih ada suara kodok, sekarang sudah tidak ada, itu sumpek lagi nanti kalau mikir gitu. Dinikmati saja apa adanya. Nah, jadi kita keluar menikmati yang ada di sekeliling kita. Kemudian
boleh juga tipsnya. Jadi ini dalam rangka mengistirahatkan pikiran sebenarnya, biar kita lebih sadar, lebih mindful. Ayo kita nikmati apapun yang sedang kita jalankan. Mencuci kah, atau bikin kopi, mungkin ada yang bikin kopi sekarang untuk ngaji. Coba nikmati proses bikin kopi itu sejak awal, sejak naruh kopi, menyeduh kopi, membau, betapa sedap aromanya, uap hangatnya menyentuh wajah kita, kemudian kita seruput sedikit-sedikit, itu sebenarnya indah. Tapi kita sering cuek dengan proses ini. Yang teh ya teh, yang cemilan mungkin makanannya dipegang, dilihat, kemudian dirasakan sedikit demi sedikit. Ini hidup ini akan indah. Kita itu sering pikiran selalu kemana-mana, kenikmatan, keindahan hidup di sekeliling kita terlewatkan. Ada lagi tipsnya, yo. Ayo fokus pada satu hal di satu waktu. Nah, ini menarik. Jadi karena biar tidak terdistraksi kemana-mana. Ada lagi cara yang banyak disarankan, yaitu menulis diari. Diari ya, Pak Mas Kheru membacanya diari. Buku harian. Jadi mungkin generasi hari ini itu sudah tidak familiar lagi dengan buku harian. Mungkin sekarang ya kenalin blog, Instagram, Twitter, Facebook. Jadi tempat curhatnya itu anak-anak hari ini banyak di media sosial. Yang itu ya dibaca orang banyak. Kesadaran bahwa ini nanti dibaca orang banyak itu membuat kita sering tidak otentik. Kita sering lebih banyak pencitraannya. Jadi boleh teman-teman mungkin mulai besok beli saja buku harian, ya buku biasa saja, kan banyak diari-diari buku harian itu, untuk sebagai ekspresi, sebagai wadah apa yang kita rasakan. Ada istilah namanya gratitude journal. Gratitude journal itu teman-teman tidak harus membuat 1000 kata kayak yang diminta MJS itu jadi tulisan, tidak harus begitu, nanti terlalu panjang akhirnya bertele-tele. Enggak. Gratitude journal itu bisa cuma 1 kalimat, bisa 2 kalimat. Biasanya yang diisi di situ 3 hal terbaik yang aku lakukan hari ini apa. Misal, itu contoh saja. Hari ini ada 3 hal yang menurutku istimewa. Baik. Yang pertama, aku bisa sholat subuh tepat waktu. Biasanya belandang, misalnya mungkin contoh. Yang kedua, aku bisa membuat temanku senang tertawa. Biasanya temanku ini marah-marah terus. Alhamdulillah aku sukses membuat dia tertawa hari ini. Yang ketiga, aku bisa tahan misalnya ngaji filsafat ini 2 jam. Padahal biasanya ya setengah jam mengantuk sudah misalnya. Alhamdulillah malam hari ini bisa 2 jam. Ini 3 kalimat ini saja itu lumayan. Untuk melatih kita mindful, hidup dengan penuh kesadaran. Yang level mahasiswa mungkin tidak hanya 3 kalimat, bisa lebih panjang. Dan ini momen privat kita. Jadi momen kita menikmati hidup kita. Memang sekarang difasilitasi banyak sih oleh online media. Tapi biasanya kalau media sosial atau yang sifatnya online itu, kita kan ngerti itu bisa dibaca orang, sehingga kadang-kadang kita banyak pencitraannya. Tidak otentik sebagaimana yang kita rasakan. Termasuk ada tips meditasi. Ini nanti semoga ada sesi sendiri kita bahas aspek meditasi.